got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts to the ground. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuhan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syaidah Tunah Hayati dengan NIM P0713112308 sebagai moderator yang akan membantu presentasi pada kali ini. Dan saya bersama dengan rekan-rekan saya atas nama Suci Nuriski sebagai penyanyi 1 dengan NIM P0713112307. Saya Teduh Anita Salsabila sebagai penyanyi 2 dengan NIM P0713112309. Saya Sri Haryani sebagai penyanyi 3 dengan NIM P0713112307. Baik, di sini kami akan mempresentasikan pembahasan materi dengan judul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan. Selamat menyaksikan video kami. Bye. Adapun materi yang akan kami bahas adalah yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, dan yang menjadi inti penugasan dari materi ini adalah mewawancarai salah satu narasumber yang ada di sekeliling kita. Dan untuk itu kami mendapatkan beberapa responden. Baik, saya Syaidah Tunah Hayati akan menjelaskan latar belakang dari materi kami, yaitu urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan, yang dimana latar belakangnya adalah ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi kenegaraan Indonesia, yang dimana kenegaraan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsanya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melakukan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa. Adapun rumusan masalah yang telah kami diskusikan adalah yang pertama, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga ketahanan nasional pada saat ini? Yang kedua, apa saja peran masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara? Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, mengapa kesadaran bela negara sangat penting? Dan yang terakhir adalah seberapa penting ketahanan nasional dalam bela negara pada saat ini? Baik, di sini saya sebagai penyanyi pertama yaitu atas nama Suci Nuriski akan menjelaskan jawaban dari beberapa responden. Di mana pertanyaan pertama, menurut Bapak apa yang menjadi tantangan terbesar dalam membangun ketahanan nasional pada saat ini? Jawaban responden pertama dari Bapak Dr. Anda Supriyawadi memberikan pendapat bahwa yang menjadi tantangan dalam membangun ketahanan nasional pada saat ini adalah membangun sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia lemah dan aturan lemah, maka negara akan lemah dan mencintai bangsa sendiri atau rasa nasionalisme yang tinggi, maka Republik Indonesia akan membela negara hingga titik darah penghabisan. Intinya, jika sumber daya manusia mapan dan paham tentang kesadaran
nama saya Syeda Hayati dari Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram selaku pewawancara yang akan mewawancarai salah satu narasumber kita yaitu Bapak Dr. Randus Supriyawati secara lengkap Allah. sebagai guru IPS dan sekarang sebagai guru PKN. Masya Allah. Jadi kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita mengenai mata kuliah keluarga negaraan. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Silakan. Pertanyaan yang pertama. Jadi menurut Bapak, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam membangun ketahanan nasional pada saat ini? Baik. Tantangan terbesarnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Mencintai bangsanya sendiri atau rasa nasionalisme yang tinggi, maka rakyat Indonesia atau manusia Indonesia itu akan sangat antusias membela negara dengan kontestasi. Jadi intinya sekarang adalah pembangunan sumber daya manusia. Jadi kalau sumber daya manusia sudah mapan, sudah paham tentang kesadaran nasional, insya Allah bela negara kita jalan. Tentunya ya bela negara itu adalah bagaimana aturan yang ada tambah dengan ketahanan nasional bekerja sama antara TNI dan rakyat. Tapi kalau TNI dan rakyat tidak bekerja sama, akan sekarang ini bukan rahasia lagi. Contohnya di Rempang, kan di TV ribut, di YouTube ribut bahwa rakyat Rempang yang selama ini menganggap dirinya bahwa hanya rakyat Rempang memberontak, turun TNI, turun. Padahal itu bukan tugas TNI ya. Tapi artinya TNI itu mengamankan, membantu. Tapi kalau keamanan negara itu keamanan rakyat masyarakat tugas polisi. Tapi keamanan bangsa, keamanan negara tapi jawab. Jadi sumber daya manusia menjadi tantangan nasional dalam menjaga ketahanan yang utama. Itu kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini sangat multikultural, banyak sekali keragaman, bineka. Jadi banyak sekali keragaman di sini. Tentunya banyak sekali kelompok-kelompok agama, kelompok suku, kelompok partai politik. Jadi itulah tantangannya, bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan itu sangat sulit untuk menyatukan perbedaan itu. Tantangan yang kedua itu adalah masih banyaknya kemiskinan yang terutama di masyarakat. Jadi kemiskinan ini menjadi sumber banyaknya tindak-tindak kriminal, kecantikan masyarakat, gampang diprovokasi. Nah yang ketiga yang menjadi tantangan karena Indonesia ini wilayahnya luas dan pulaunya terdiri dari 13.600 pulau yang terpisah oleh masing-masing selat. Jadi perbedaan kondisi alam ini yang menimbulkan perbedaan kepribadian masing-masing orang itu, sehingga sangat berat untuk menyatukan perbedaan kepribadian karena dasar lingkungan yang berbeda. Banyak tantangan kalau bicara soal ketahanan nasional dan negara, artinya bagaimana negara itu mempertahankan kedaulatannya. Negara harus tetap memegang teguh nilai-nilai di mana negara Indonesia sudah 78 tahun berdiri. Apa sih yang menjadi tantangannya saat ini? Informasi-informasi atau perbedaan-perbedaan antara ras, agama, adat, karakter dan lain sebagainya itu dapat memicu terjadinya perpecahan sehingga dengan upaya negara dalam menjalankan ini
diminta untuk melaksanakan rasa nasionalisme dan mencintai tanah air? Jawaban dari responden kedua bisa dilihat dari sudut pandang agama, karena agama adalah pedoman, di mana dalam agama persatuan negara itu sangat penting, sehingga kesadaran bela negara sangat penting dianjurkan oleh agama. Jawaban dari responden ketiga, karena masyarakat Indonesia harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, dan rasa cinta ini yang akan membawa kita bertahan dalam menjaga kedaulatan negara, karena bela negara itu bukti untuk mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan 2 dari beberapa responden. Yang dapat kami simpulkan dari jawaban responden tersebut adalah kesadaran bela negara sangat penting, karena bangsa kita adalah bangsa yang sudah merdeka dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat, sehingga rakyat Indonesia diminta untuk melaksanakan rasa nasionalisme dan mencintai bangsa. Dan ini dia video cuplikan pertanyaan kedua dan ketiga jawaban dari beberapa responden. Kan negara itu sangat penting, karena bagaimanapun juga bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang sudah merdeka. Bangsa kita ini adalah bangsa yang punya nama di dunia internasional. Jadi bagaimanapun juga hak teritorial bangsa kita harus diperjuangkan. Jadi mengapa harus ada masa bangsa kita, negara kita diambil oleh orang, kita akan diam saja? Enggak. Padahal aturan wilayah bangsa kita ini sudah ada dalam dunia internasional. Jadi kita harus sadar. Artinya dengan caranya gimana? Caranya adalah rakyat Indonesia diminta untuk melaksanakan rasa nasionalisme yang tinggi. Artinya rasa nasionalisme itu maksudnya adalah mencintai bangsanya. Ya. Itu. Nomor 3. Membangunkan masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara. Oke. Jadi begini, suatu bangsa, suatu negara akan kuat dan akan utuh apabila rakyatnya mencintai. Tetap itu rasa nasional itu tetap. Apabila rakyatnya mencintai bangsanya. Nah, jadi kalau rakyat bangsa ini, Indonesia misalnya, akan rela diinjak-injak oleh bangsa lain, maka bagaimanapun juga akan hancur. Jadi antara pemerintah, aparat, dan rakyat harus bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama maka akan hancur. Misalnya sekarang, contoh saja, pemerintah melaksanakan kehendaknya sendiri, tidak mau bekerja sama dengan rakyat, pemerintah akan hancur. Contoh ini, Pak Harto dianggap dulu jatuh karena masyarakat. Jadi dianggap tidak bekerja sama. Jadi satu komponen antara rakyat, pemerintah, dan aturan itu harus betul-betul bekerja sama. Kesadaran bela negara itu sangat penting. Kita lihat dari sudut pandang agama. Agama itu adalah pedoman yang paten, sangat valid dan sangat kokoh. Jadi dalam anjuran agama itu bahwa persatuan itu sangat penting. Jadi kesadaran bela negara itu sangat dianjurkan dalam agama. Mengingat kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja, artinya bela negara itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air ini yang akan membawa kita bertahan dalam menjaga kedaulatan negara kita. Kenapa penting bela negara itu? Karena bela negara itu bukti wujud dari rasa cinta terhadap tanah air, sehingga negara itu tidak bisa ditinggalkan. Saya sebagai penyaji 3 atas nama Sri Haryani akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan narasumber. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja yang Bapak ketahui tentang peran masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara? Jawaban responden pertama, suatu bangsa atau negara akan kuat dan utuh jika rakyat Indonesia mencintai bangsa. Antara pemerintah, aparat, dan rakyat
harus untuk bekerjasama. Tanpa adanya kerjasama, maka akan hancur. Misalnya tidak bekerjasama dengan rakyat karena kedudukan tinggi atau kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat dan di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jawaban responden kedua, dalam membela negara ada dua kekuatan, yaitu ABRI, sedangkan kekuatan masyarakat sebagai kekuatan pendukung. Jawaban responden ketiga, masyarakat harus cerdas dalam memilih informasi. Jangan sampai informasi hoaks kita anggap sebagai informasi yang benar, dan perlu kita saring atau teliti apakah informasi itu benar, bertanggung jawab, atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan 3 dari beberapa responden. Suatu bangsa atau negara akan utuh jika rakyat Indonesia mencintai bangsanya. Artinya, masyarakat Indonesia sangat berperan penting dalam bela negara dalam kehidupan masyarakat atau pemerintah. Masyarakat harus cerdas dalam memilih informasi, jangan sampai informasi hoax kita anggap sebagai informasi yang benar. Dan ini dia video cuplikan pertanyaan ketiga dan ketiga jawaban dari beberapa responden. Yang Bapak ketahui tentang peran masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara. Oke. Jadi begini, suatu bangsa, suatu negara akan kuat dan akan utuh apabila rakyatnya mencintai. Tetap itu rasa nasional itu tetap. Apabila rakyatnya mencintai bangsanya. Nah, jadi kalau rakyat bangsa ini, Indonesia misalnya, akan rela diinjak-injak oleh bangsa lain, maka bagaimanapun juga akan hancur. Jadi antara pemerintah, aparat, dan rakyat harus bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama maka akan hancur. Misalnya sekarang, contoh saja, pemerintah melaksanakan kehendaknya sendiri, tidak mau bekerja sama dengan rakyat, maka pemerintah akan hancur. Contoh ini, Pak Harto dianggap dulu jatuh karena masyarakat, antara rakyat. Jadi dianggap tidak bekerja sama. Jadi satu komponen antara rakyat, pemerintah, dan aturan itu harus betul-betul bekerja sama. Contoh, misalnya zaman dahulu di Jawa Barat bekerja sama antara rakyat dan TNI, ya, pada zaman Kartosuwiryo namanya. Itu kalau tidak ada kerjasama antara TNI dan rakyat, maka bangsa ini hancur. Karena Kartosuwiryo mau membangun negara Islam Indonesia dengan tentara Islam Indonesia. Tapi syukur antara TNI dan rakyat bekerja sama, sepakat untuk membela negara, jadi tetap keutuhan NKRI jadi satu. Berarti Bapak, jika intinya begini Bapak, jadi intinya jika rakyat Indonesia tidak bekerja sama, maka Indonesia ini akan hancur. Jelas, tentu, sudah pasti. Jadi kan pemerintah itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, ya kan? Jadi bagaimanapun juga kekuatan pemerintah tergantung dari rakyat. Kalau rakyat yang berontak, hancur dia kan. Kan banyak bukti di banyak negara, bukan 1-2 negara, bahkan berpuluh-puluh negara. Jadi dalam membela negara itu ada dua kekuatan di sana. Jadi ada kekuatan bela negara dari ABRI, itu sebagai kekuatan pokoknya. ABRI ini sudah masuk angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan kepolisian. Itu sebagai kekuatan utama. Sedangkan kekuatan masyarakat ini sebagai kekuatan pendukung. Menurut Bapak, bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat. Ini sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan bela negara itu sangat penting. Pendidikan bela negara, cintai tanah air itu sangat penting, atau disebut dengan pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan itu sangat penting karena kita akan belajar mencintai sesama bangsa. Yang kedua, memperkuat persenjataan di kalangan militer, sehingga dengan kekuatan senjata itu akan bisa menghadapi musuh. Yang terakhir adalah masyarakat, pemerintah itu harus memberikan contoh kepada rakyatnya. Itu jangan rakyat disuruh bersatu,
Terus masyarakat saat ini yang pertama terkait dengan dari tantangan yang saya sampaikan tadi, apa yang harus dilakukan masyarakat, atau yang saya ketahui saat ini adalah masyarakat harus melek ya, terhadap isu-isu, harus cerdas dalam memilah dan memilih informasi-informasi. Jangan sampai informasi hoax kita anggap jadi informasi yang benar dan real, tapi perlu kita saring bahwa informasi itu sumbernya dari mana, kita harus teliti apakah sumbernya bertanggung jawab atau tidak. Itu yang pertama dari segi pengaruh teknologi dan media sosial. Terkait dengan kondisi negara kita, bukan kondisi ya, golongan-golongan yang ada di negara kita itu kan majemuk ya. Di satu daerah saja bisa berbahasa, dialek bahasanya beda-beda, kemudian punya budaya dan adat yang berbeda-beda. Bagaimana menyikapi itu, perlu kesadaran bahwa keberagaman itu indah. Keberagaman itu baik. Artinya ketika kita mengenal bahwa perbedaan itu adalah bagian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Dari jawaban responden pertama, ketahanan terdapat dari berbagai aspek, yaitu ketahanan, ekonomi, sosial, dan politik. Dari segi ketahanan, jika tidak ada pertahanan kurang, bangsa akan hancur. Dari segi ekonomi, jika ekonomi hancur, maka akan terjadi krisis, rakyat berontak, dan kelaparan. Contohnya kekurangan beras. Sedangkan pada aspek sosial, tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah, maka akan sulit dipertahankan. Dan yang politik, ada yang politik luar, negeri bebas aktif, artinya kita kekurangan dibantu negara lain, begitu pula sebaliknya. Dan dari jawaban responden kedua, sosialisasi dalam masyarakat, memperkuat persenjataan, pemerintahan memberikan contohnya kepada masyarakat bahwa memperkuat ketahanan itu penting bagi negara Indonesia. Pendidikan bela negara serta cinta tanah air bangsa dan kebangsaan sangat penting karena kita mencintai bangsa negara kita sendiri. Dan dari jawaban responden ketiga, biasanya pemerintah membuat regulasi aturan-aturan tentang bagaimana membentuk sistem pertahanan nasional dari aturan-aturan itu yang dilaksanakannya oleh lembaga penegak hukum, aparat hukum, dan lembaga-lembaga yang menaung di bawahnya hukuman dan keadilan. Saya akan membacakan kesimpulan dari pertanyaan keempat. Dapat kami simpulkan bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan bersosialisasi dengan masyarakat, edukasi, dan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa memperkuat ketahanan itu penting bagi negara. Jadi ketahanan nasional itu bukan hanya dari kekuatan tentaranya. Jadi bagaimanapun juga ketahanan nasional itu dilihat dari berbagai aspek. Satu, pertahanan, oke? Ya, dua, ekonomi. Ya. Tiga, sosial. Empat, politik. Ya. Jadi kalau pertahanannya kurang, ya, kalau pertahanannya kurang, maka bangsa ini kan hancur, diinjak-injak. Oleh sebab itu, dalam pemerintahan ada Menteri Pertahanan. Ya kan? Sekarang dijabat oleh siapa? Pak Prabowo. Oke. Yang kedua, dari segi ekonomi. Nah, kalau ekonomi kita sudah hancur, maka terjadi krisis. Apabila krisis, maka rakyat berontak, rakyat kelaparan. Contoh, misalnya kita kekurangan beras. Ya kan? Masa kita mau jual beras? Ya kan? Tapi kalau dari segi pangan, kita ini sebenarnya tidak kekurangan. Bahkan pemerintah tidak perlu mengimpor beras dari, cukup beras dari dalam negeri sudah cukup sebenarnya. Seperti itu. Jadi dibilang pertahanan, ekonomi kan, sosial. Nah, sosial ini tanpa ada kerjasama antara pemerintah, rakyat dan swasta, maka sulit. Ya, sulit akan dipertahankan. Dari segi politik, politik itu makanya ada istilahnya politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya kalau kita kekurangan, kita minta bantuan negara lain, tapi kalau kita lebih, kita membantu negara lain. Itu politik luar negeri bebas dan aktif. Ya, kita ikut dalam perdamaian dunia aktif, ya kan?
Itu dalam perjalanan diri. Ikut membantu, saling tolong menolong. Itu basic politik. Adalah sosialisasi kepada masyarakat. Ini sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan bela negara itu sangat penting. Pendidikan bela negara, cintai tanah air itu sangat penting, atau disebut dengan pendidikan kebangsaan. Kebangsaan itu sangat penting karena kita akan belajar mencintai sesama bangsa. Yang kedua, memperkuat persenjataan di kalangan militer, sehingga dengan kekuatan senjata itu akan bisa mempengaruhi musuh. Yang terakhir adalah masyarakat, pemerintah itu harus memberikan contoh kepada rakyatnya. Gitu. Jangan rakyat disuruh bersatu, terus DPR pada sidang saling pukul. Nah ini pemerintah nggak memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba dilihat berapa banyak anggota DPR pada saat sidang tidak hadir, padahal yang mau dibicarakan masalah rakyat yang mendukung dia. Itu di DPR nggak mau hadir dalam sidang. Nah ini kasih rakyat itu supaya dia bersatu, supaya bersemangat. Padahal pemimpin yang pemerintah ya, biasanya pemerintah membuat regulasi, misalnya aturan-aturan tentang bagaimana membentuk sistem pertahanan nasional. Ya, jadi dari aturan-aturan itu yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga yang berwenang di bawah hukum dan peradilan. Di mana masyarakat juga harus perlu memahami tentang apa dampak positif dari regulasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Kadang-kadang banyak masyarakat yang tidak paham tentang aturan atau tidak paham tentang dampak dari program-program pemerintah, sehingga terjadi demonstrasi, terjadi tawuran karena ketidakpahamannya itu. Itulah perlunya kita harus cerdas dalam artian ketika kita melihat ada atau mendapatkan informasi terbaru tentang aturan, harus pahami aturan itu, bahwa apa dampak dari aturan yang disampaikan oleh pemerintah itu, apakah baik bagi rakyat atau tidak. Sekarang kan isu-isu tentang ini pulau mana ini, Rempang ya, jadi kita angkat Rempang. Saat ini lagi isu-isunya digusur, bukan digusur, dipindahkan posisinya. Tetapi karena masyarakat yang hanya memahami bahwa pergeseran penduduk ke tempat yang lain sementara pemerintah tidak ada solusi, wajar saja berdemonstrasi menuntut bahwa ini adalah tanah kelahiran sehingga negara harus melindungi hak warga negara. Tetapi dengan adanya turun tanganlah pemerintah dalam hal ini menyampaikan ini loh maksud dari program ini dampaknya positif dan negatifnya di mana, sehingga perlu musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu tercapailah mufakat. Dan alhamdulillah saya lihat juga informasinya sekarang sudah mulai redup karena sudah ada kesepakatan dari kepala suku di situ bahwa ada dampak positif dari program-program pemerintah yang dibuat di situ, sehingga penduduknya dipindah tempatkan. Cuma memang saya lihat juga Saya akan membacakan jawaban nomor 5 dari para responden. Menurut Anda, seberapa penting ketahanan nasional dan bela negara saat ini? Jawaban responden pertama, sangat penting, karena ketahanan nasional itu suatu keutuhan negara, dan kita harus mempertahankan negara agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain, karena bangsa Indonesia harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan.
Jawaban responden 2, ketahanan nasional dan bela negara sangat penting. Karena ketahanan membuat kita menjadi kuat. Ketahanan ini sangat perlu. Karena ketahanan nasional ini masyarakat bisa bekerja dengan baik. Karena ketahanan bisa menambah hubungan di Indonesia. Juga tidak ada lagi saling mencurigai. Jawaban responden 3, penting sekali, bahkan sangat penting karena begitu besar pengorbanan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan untuk menjaga keamanan negara dari berbagai macam ancaman. Yang dapat kami simpulkan dari beberapa jawaban responden tersebut adalah bahwa ketahanan nasional dan bela negara itu sangat penting karena ketahanan nasional itu suatu keutuhan negara dan kita harus mempertahankan negara. Karena dengan ketahanan nasional ini, masyarakat bisa bekerja dengan baik dan bisa menambah hubungan di Indonesia dan juga tidak ada lagi saling mencurigai. Serta kita harus menghargai perjuangan para pahlawan untuk sangatlah penting ketahanan nasional ini dan bela negara ini. Nah, tibalah kita pada kesimpulan akhir, yang dimana dari semua hasil pembahasan dan jawaban dari narasumber tersebut, dapat kami simpulkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bangsa kita bangsa yang sudah merdeka. Bangsa Indonesia mempunyai nama di dunia internasional, hak teritorial bangsa harus dipertahankan guna menghindari segala bentuk ancaman dan tantangan yang ada di negara ini. Ketahanan nasional juga merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsanya dan memperkuat daya kehidupannya. Baik, itu dia video presentasi yang telah kami paparkan. Harapan kami dari kelompok 9, semoga materi yang telah kami jelaskan